Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 1% lebih ke angka 8040. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih sideways dan breakout terpantau mulai masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih uptrend. Hari ini masih lanjut naik dan ternyata sudah diakuisisi perusahaan Greencore. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham NCKL. Hari ini kembali naik hampir 4% ke harga 1180. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu ini NCKL kembali bangkit berhasil naik di atas 1080. Saat ini mencoba untuk break resistensi sekitar 1150. Dan jika kita lihat pada perdagangan hari ini, NCKL sempat mendekati target berikutnya sekitar 1250. Dia sempat ke sekitar harga 1235. Dan pada saat penutupan kembali melemah ke sekitar 1180. Jadi untuk tren sebenarnya NCKL masih oke, masih bergerak uptrend. Dan walaupun sebenarnya sempat sideways karena gagal naik di atas 1150. Tapi saat itu bisa kita lihat NCKL sempat turun menyentuh zona support di sekitar 1000 sampai 1030, bisa bertahan dan kembali melanjutkan uptrendnya. Apalagi kalau pemberitaan arah saham NCKL usai aksi akuisisi Greencore. Jadi saham NCKL baru saja diakuisisi Greencore yang saat ini memiliki sebesar 7,2% saham NCKL. Jadi memang ini salah satu sentimen untuk NCKL dan secara teknikal sebenarnya masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk NCKL, asing terpantau satu minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Jadi hari ini asing kembali masuk walaupun kemarin sempat keluar. Secara keseluruhan jika kita lihat dalam satu minggu ini asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan hari ini hampir persen. Jika kita lihat sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk NCKL apabila saat ini teman-teman sudah punya, mungkin saya saat ini masih bisa coba di hold. Saya lihat satu minggu ke depan masih ada potensi untuk kembali naik, mengetes atau menuju resistensi ke 1250. Tapi jika teman-teman mencoba break ternyata gagal, tetap saya lihat NCKL masih ada potensi untuk terkoreksi. Dan target penurunan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1080. Apabila gagal break pun, misalnya ini pelemahan wajar kan cara pergerakan NCKL dan beberapa hari terakhir sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk teman-teman sudah punya bisa jadikan 1150 untuk trail stop, atau mungkin sudah punya di sekitar 1000 ke bawah bisa jadikan 1080 untuk trail stop. Dan secara teknikal, NCKL saat ini masih oke. Sekarang kita akan coba analisa saham rokok yang rata-rata hari ini bergerak naik. Jadi bisa kita lihat kemarin saham-saham rokok terkoreksi, dan ini koreksi wajar kan sebelumnya saham-saham rokok sudah naik lumayan tinggi. HMSP juga kemarin turun, hari ini kembali rebound naik 5% lebih ke 830. Jika kita perhatikan di grafik, pada saat kenaikan tanggal 23 September, candle tidak begitu oke, sempat naik tinggi menyentuh sekitar 920. Tapi belum terkonfirmasi break resistensi sekitar 850. Sempat terkoreksi, hari ini kembali mencoba naik di atas 850, ini masih belum berhasil. Dan jika kita perhatikan 800 saat ini masih berupa support yang lumayan kuat untuk HMSP. HMSP secara tren ini masih bergerak uptrend. Dan bisa kita lihat garis EMA50 telah berpotongan dan bergerak naik. Jadi ada potensi untuk terjenjang menengah HMSP akan mulai bergerak uptrend. Sehingga masih sangat layak untuk coba di hold saat ini. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk HMSP pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing satu minggu sebelumnya melakukan distribusi, hari ini terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan bisa kita lihat pada kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi, walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk HMSP, apabila teman-teman saat ini sudah dapat sekitar 800, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Dan bisa pertimbangkan jadikan 850 sampai 880 untuk target swing apabila HMSP mencoba untuk naik di atas target harga ini masih gagal. Kan jika terpantau masih gagal naik di atas 880, maka cara pergerakan HMSP akan mulai sideways untuk tren jangka pendek. Ada potensi untuk kembali turun mengetes 800. Jika tembus 800, cara pergerakan HMSP ada potensi untuk lanjut turun ke support 750. Jadi untuk yang sudah punya di 800 harus hati-hati apabila gagal break resisten ini. Tapi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya bisa jadikan 750 untuk trail stop. Selama HMSP tidak turun ke 750, secara pergerakan masih sideways cenderung uptrend. Sekarang kita lihat saham WIM. Saham WIM hari ini juga bergerak naik setelah kemarin juga terkoreksi. Jadi secara pergerakan hampir mirip semua. Setelah berhasil break garis EMA50 150, WIM juga bergerak naik sangat tinggi. Pada perdagangan Selasa tanggal 23 September juga sempat naik tinggi di atas 1400.
ke sekitar harga 1470, tapi tetap penutupan belum terkonfirmasi break 1400. Hari Rabu kemarin sempat terkoreksi mengatas kembali 1250. Hari ini WIM bisa bertahan dari rebound kembali dari harga 1250. Sehingga saat ini 1250 sudah berubah menjadi support. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hampir 7% ini, aksi terpantau masih terus masuk. Tapi di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi beda dengan HMSP ada akumulasi walaupun tidak besar, WIM tidak ada akumulasi. Dan untuk WIM saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1400. Ini bisa kita pantau apabila 1 minggu ke depan mencoba untuk break 1400 ternyata masih gagal dan ternyata ada distribusi, cara pergerakan WIM juga akan sideways. Dan target penurunan misalnya apabila gagal break 1400, saya lihat ada potensi menuju 1200. Jadi untuk WIM apabila teman sudah punya di harga bawah, misalnya bisa jadikan 1200 untuk trail stop. Selama WIM tidak turun bawah 1200, belum ada tanda-tanda patah trend, masih ada potensi untuk teranjang menengah untuk melanjutkan uptrend, dan masih ada potensi untuk break 1400 menuju target berikut sekitar 1500. Selanjutnya gunung garam juga bisa kita lihat hari ini juga bergerak naik. Cara pergerakan gunung garam masih belum terkonfirmasi break 14.500. Dia mencoba break nih gagal sempat mendekati harga 13.500. Hari ini gunung garam juga bisa bangkit naik 3% lebih. Cara tren juga sama ini masih bergerak sangat tren. Yang bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan gunung garam hari ini. Bisa kita lihat beda dengan teman-temannya, gunung garam asing terpantau 1 minggu terakhir ini masih keluar. Dan kenaikan 3% lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk gudang garam cara pergerakan saya lihat juga masih sama, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 14.500 sampai 15.000, tapi harus lihat pada saat mencoba break target harganya apabila gagal, Musa pertimbangkan untuk take profit. Karena belum terpantau ada akumulasi, asing juga terpantau masih terus keluar. Atau bisa jadikan 13.000 untuk trail stop. Apabila gudang garam gagal break 15.000, mulai melemah tapi masih kuat di atas 13.000, teman-teman masih mau hold itu masih oke untuk teman-teman sudah punya di harga bawah. Bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.